Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa ayatul ukhra, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Shadaqallahul azim. Tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita pada siang hari ini selain rasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah saldo pahala untuk persiapan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara-saudara kita yang hari ini pengen melaksanakan ibadah Jumat, menambah saldo pahalanya, tapi tak bisa. Ada yang terbaring di rumah sakit, menahan rasa sakit, tak bisa menambah saldo pahala ibadah Jumat. Ada di antara saudara-saudara kita yang berjuang di lautan lepas, samudra tak bertepi, sebagai nahkoda, sebagai anak buah kapal kah namanya, ingin rasanya menambah saldo pahala ibadah Jumat, tapi tak bisa. Ada juga saudara kita yang siang hari ini berada di atas udara sana, sebagai pilotkah dia, sebagai pramugarakah dia, ingin rasanya melaksanakan ibadah Jumat tapi tak bisa. Ada saudara kita yang berada di dalam tanah hari ini, menambang sebagai penggali batu bara kah nama, tapi tak bisa melaksanakan ibadah Jumat karena tuntutan pekerjaan. Maka tak ada kata yang pantas kita ucapkan dari mulut kita sampai lubuk hati yang paling dalam selain rasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan, Allah memberikan kasih sayang nikmat iman, sehingga dengan mudah kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sampai ke rumah Allah ini. Dan tak ada yang tahu apakah selepas Jumat ini Allah masih memberikan umur kepada kita. Selamat beriring salam kita mohonkan kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat kepada baginda Rasulullah. Dalam sebuah kisah, nanti di padang mahsyar berkumpul semua umat, dari Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad umatnya. Tak ada pertolongan yang bisa membantu kecuali amal ibadah dan pahala kita. Anak tak bisa membantu ayahnya, ayah tak bisa membantu anaknya, suami tak bisa membantu istri, istri pun tak bisa membantu anaknya. Hanya pahala yang kita lakukan selama kehidupan di dunia. Manakala pahala itu tak cukup, tak ada pertolongan, tak ada bantuan, tak ada pertolongan selain orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah dapat naungan nanti di yaumil mahsyar. Maka bersyukurlah kita dimanapun kita berada, aktivitas apapun yang kita kerjakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat kita. Bapak saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah, menjadi salah satu rukun bagi khatib tak sah ibadah Jumat manakala rukun ini ditinggalkan. Wasiat takwa melalui mimbar ini khatib mengajak diri khatib sendiri dan jamaah yang hadir pada siang hari, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita dengan melaksanakan betul-betul dengan sungguh-sungguh apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Iman ini ibarat kita, bapak saudara yang punya handphone Android, kalau tak diupdate dia, kalau tidak diupdate maka tak bisa aplikasi itu dibuka, berputar-putar saja.
Begitupun dengan iman kita. Kalau biasa-biasa saja iman kita tidak ditingkatkan, maka tak ada konektivitas kita. Hablum minallah kita hilang. Maka perbaharuilah iman kita terus menerus dengan hablum minallah, dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Tingkatkan iman ini sampai ajal kita menjemput. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Uraian khutbah siang ini, muhasabah diri menghadapi musibah menjelang bulan suci. Ayat yang kami bacakan tadi dalam surat Al-Baqarah 155. Allah bersumpah di dalam ayat itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Tak terasa siang hari ini kita sudah berada di 25 Sya'ban 1447 Hijriah. Menandakan kurang lebih 5 hari lagi bulan suci Ramadan datang menyambut kita. Satu pertanyaan, memuhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum kamu diperhitungkan. Sudah siapkah kita menyambut datangnya Ramadan? Pertanyaan yang harus kita tanya ke diri kita masing-masing termasuk khatib. Apakah 5 hari yang akan datang? Apakah 5 hari yang akan datang ini Allah masih memberikan kesempatan kita bertemu dengan Ramadan 1447 Hijriah? Tidak ada yang tahu. Manakala hayat dikandung badan, mungkin di antara kita ada yang sudah 30 tahun, nyawa bersatu dengan badan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan ada yang sudah 70 tahun. Allah kasih bonus. Pertanyaan yang harus kita tanya ke diri kita masing-masing, sudah berapa banyak amal ibadah terbaik yang kita lakukan sepanjang hayat kita? Dan sudah berapa banyak amal-amal mungkar yang kita perbuat sepanjang hayat kita? Kalaulah habis Jumat ini, atau mungkin nanti asar, atau menjelang datangnya Ramadan, Allah panggil kita, sudahkah kita siap menghadapi panggilan Allah? Maka kita memuhasabah diri kita. Apa yang harus kita takutkan? Banyak di antara kita yang takut kekurangan dunia ini. Manakala dulu kita terlahir ke dunia, orang tua kita takut bagaimana anak-anaknya tidak sekolah. Manakala anak sudah sekolah, takut anaknya tidak dapat pekerjaan. Manakala sudah dapat pekerjaan, takut anaknya tidak berkeluarga. Manakala sudah berkeluarga, takut tidak punya keturunan. Manakala sudah punya keturunan, takut tidak punya rumah. Manakala sudah dikasih rumah oleh Allah, takut tidak punya kendaraan. Sudah Allah kasih kendaraan, masih takut. Kehidupan dunia yang kita perlomba-lombakan, alhaakumut takasur, bermegah-megah telah melalaikan kamu, kata Allah, hatta zurtumul maqabir, hingga kamu masuk ke pintu kubur. Ketakutan duniawi yang selalu kita tanamkan. Tapi benarkah kita takut manakala amal ibadah kita berkurang, berkurang dan berkurang, sementara maksiat kita lakukan terus-menerus? Maka menyambut Ramadan bulan suci ini, kita memuhasabah diri, kita hisab diri kita masing-masing. Akhir tahun 2005 kemarin, galodo besar melanda Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara. Saudara-saudara kita banyak yang dilanda musibah. Kita hisab diri kita masing-masing. Apakah bencana yang datang ke dunia ini, apakah bencana yang datang ke kota Padang ini datang begitu saja? Maka kembali kepada hasibu qabla an tuhasabu. Kita muhasabah diri kita bersama-sama. Datangnya musibah ini, takut orang hari ini kelaparan dia. Ada saudara kita yang hilang rumahnya, ada yang hilang saudaranya, ada yang hilang anak dan ayahnya. Ketakutan dunia yang terjadi terus-menerus. Bahkan hari ini kalau kita berjalan di sepanjang aliran sungai atau jalan-jalan ke kampus Unan, arah-arah ke Belimbing, arah-arah ke Lubuk Mendurun, berderet tandon-tandon air, kekeringan yang melanda kota Padang, takut kita. Tak minum, tak mandi, tapi apakah kita pernah menakutkan manakala nanti amal ibadah kita ditimbang, amal kita tak cukup,
Air yang kita harapkan tak ada lagi yang memberikan air. Kalau hari ini kita kekurangan air, banyak yang membantu. Anggota dewan banyak yang turun, PDAM pun turun, pemadam kebakaran pun turun, banyak bantuan-bantuan sosial dari ormas-ormas ini di dunia. Tapi manakala besok di akhirat kita hisab, tak ada pertolongan, haus, dahaga, tak satu pun mampu memberikan bantuan. Hasibu qabla an tuhasab. Maka menjelang momentum Ramadan ini, kita tukirkan pandangan dan layangkan pandangan jauh. Mungkin saudara-saudara kita yang jauh di sana, di Palestina sana, jangankan untuk makan, minum pun air kotor yang diminum, air comberan. Kita mungkin masih bisa minum dengan air bersih. Tak bisa kita bantu saudara kita dengan bantuan uluran tangan, harta, benda, mungkin dengan doa. Maka kita yang punya sedikit kelebihan harta hari ini, Allah ingatkan di dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka infakkanlah sebagian harta yang kami titipkan kepadamu sebelum datang kematian, kata Allah. Al-Munafiqun ayat 10. Manakala jasad ruh akan berpisah, satu keinginan orang-orang yang akan meninggal, apa katanya? Fayaqula Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, kembalikan aku walaupun sebentar. Maka Tuhan bertanya, untuk apa? Fa asaddaka, pengen bersedekah, pengen menyumbang, tapi sudah terlambat. Harta yang kita punya, yang kita cari, kita tumpuk pagi, siang, sore, malam, tak bisa kita infakkan. Maka menjelang ajal datang, manakala nafas masih ada di dalam badan, infakkanlah harta kita, walaupun sedikit. Tak mampu kita membantu saudara kita di Palestina sana. Mungkin ini masuk momentum bulan Ramadan. Ada kita adik-beradik, adik kebenakan yang mungkin memasuki Ramadan ini cemas dia, takut dia. Tak ada nasi dan beras yang mau ditanam. Tak ada makanan yang tersimpan di rumahnya. Tak ada saldo yang akan menyambut datangnya Ramadan. Datangi saudara-saudara kita, hantarkan walaupun sekarung beras. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di Allah. Satu butir yang kita sedekahkan akan menjadi 700 kali lipat. Kalau satu karung kita antarkan ke saudara kita yang hari ini mungkin dalam pandangan kita mungkin masih mampu, kalau kita bersedekah kepada sanak saudara kita terdekat dulu, lebih afdal dia, Allah ganti dengan 700 kali. Maka momentum ini sebelum ajal datang, persiapkan diri kita. Jangan sampai penyesalan dalam surat Al-Munafiqun tadi. Ingin bersedekah tetapi harta kita tinggal di rumah, diperebutkan oleh ahli bait, bahkan bertengkar saling membunuh dia. Tak bisa kita menikmati harta kita, Bapak sidang jamaah Jumat Anjuran Hajat. Maka infakkan sebagian harta kita di jalan Allah manakala hari ini masih Allah kasih kesempatan. Karena tak ada yang bisa kita banggakan. Kita lihat di YouTube, di video, harta yang kita punya, mobil yang kita punya, hanyut terbawa arus, tak ada artinya ditelan bumi. Jangan sampai penyesalan datang di akhir. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, menjelang Ramadan ini datang, maka kita hisab diri kita. Jangan sampai musibah, bencana dan bala ini kita ikut ambil bagian mengundang datangnya bencana. Mana contoh tradisi kebiasaan orang Padang yang menyimpang hari ini dari konteks agama? Manakala Ramadan datang, meniru gaya-gaya orang India yang menyucikan diri mandi di sungai Gangga. Kita pun kadang turut sampaikan ke anak, tak pergi belimau, tak pergi belimau. Kita pula yang menyuruh anak kemenakan kita pergi mandi-mandi ke sungai. Kalau kita renung dari lubuk hati yang paling dalam hari ini sidang jamaah, kenapa Allah luluh lantakkan semua tempat-tempat pemandian, semua tempat-tempat irigasi Allah hanyut dan hancurkan? Karena banyak maksiat di sana, bercampur bau laki-laki perempuan, bukan mirip. Allah luluh lantakkan semua, habis. Diondoh air gadang, diondoh galodo, habis semua.
Jangan bangga kita menyucikan diri mandi-mandi. Kalau ingin menyucikan diri mendatangkan Ramadan, belilah sabun 5 batang. Beli sampo agak 1 rentet. Berendamlah 2 jam, 3 jam di dalam kamar mandi. Bersih diri kita. Kalau ingin menyucikan diri juga secara lahirnya. Maka Rasulullah manakala Ramadan datang terhenti dia di khutbah Jumatnya. Maka beliau mengaminkan 3 kali. Amin. 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 Manakala khutbah berhenti sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau aminkan tadi? Maka Rasulullah menjawab, tahukah engkau wahai sahabatku, tadi yang berdoa itu adalah malaikat. Kalau malaikat yang berdoa, Rasulullah yang mengaminkan, maka terkabul doanya. Apa 3 doa itu? Kata Rasulullah, jangan engkau terima puasanya seorang anak yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Ini momen 4 hari 5 hari lagi mungkin datanglah ke orang tua kita. Jauh dia di sana, telepon, WhatsApp, hubungi, minta maaf. Kalau dia sudah masuk alam kubur, ziarah kubur kita. Yang kedua kata Rasulullah, jangan engkau terima puasa seorang istri yang belum minta maaf sama suaminya. Bahkan sekali. Dan yang ketiga, jangan engkau terima ibadah puasanya tetangga saudara yang belum minta maaf kepada saudaranya. Ini yang susah, Pak. Menjelang Ramadan jangan sampai hati kita rusak, ibadah kita. Habis kita tahajud, khatam Quran tiap hari, tapi dengan tetangga kita tidak baikan, maka mungkin sia-sia amal ibadah puasa kita. Momentum masih ada. Perbaiki, hablum minallah kita sudah pasti kita perbaiki, tapi hablum minannas menjadi renungan bagi kita semua. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.